Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Kita ada di hari Selasa. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan bawa segala ucapan syukur kita untuk kebaikannya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang selalu meneguhkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus ada bagi kami. Firman-Mu berkata, sekalipun langit bergoncang, sekalipun bumi ini berlalu, tapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh saudara. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Oh Yesus Rajaku, oh Yesus Rajaku. Kau Tuhanku, Kau Allahku, Kaulah penolongku, Kaulah sukacitaku. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu berkata Engkau selalu berserta dengan kami, bahkan Engkau tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, kuatkan setiap kami yang lemah, pulihkan setiap kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami hari ini yang dalam ketakutan, kami yang ada dalam kekhawatiran yang besar. Biar firman-Mu datang bagi kami pagi hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Saudara, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dalam perjanjian lama, waktu Tuhan memberikan perintah ini kepada Yosua, pada saat itu Injil belum diberitakan saudara ya buat mereka. Mereka belum menerima kabar tentang Yesus Kristus. Mereka baru menerima yaitu hukum Taurat ya, kitab Taurat. Makanya firman Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Nah saudara, di dalam perjanjian baru seluruh hukum Taurat digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah kegenapan dari segala tuntutan-tuntutan dan hukum yang ada di dalam kitab Taurat itu saudara. Oleh sebab itu hari ini kita yang hidup di dalam perjanjian yang baru, kita menerima kabar baik, kabar keselamatan, the gospel mengenai anak Allah yang maha tinggi, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, menebus setiap kita, supaya kita berkenan di hadapan Allah, supaya kita yang dulunya musuh Allah, kita yang dulunya tidak punya pengharapan, tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita memperoleh pengudusan, kita dibenarkan oleh anugerah Allah. Saudara, hari ini janganlah lupa untuk memperkatakan Injil setiap hari bagi diri kita sendiri. Janganlah lupa untuk kita memperkatakan, merenungkan tentang Kristus setiap hari. Kata merenungkan di situ, kata renungkan di situ saudara, dalam bahasa Inggrisnya meditate. Kemarin hari Minggu kita belajar bahwa pengertiannya adalah kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, lebih baik kita merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, segala pertolongannya, daripada kita merenungkan segala ketakutan kita. Karena ketakutan kita itu semua sifatnya prediksi saudara, sebuah ketidakpastian. Ketakutan kita lahir dari apa yang ada di sekeliling kita, dari perasaan kita ya, dari keadaan-keadaan di sekeliling kita, dan itu bisa berubah.
Tapi waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan salib Kristus bagi kita, kita menemukan kepastian di sana bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak akan pernah dibiarkan yatim piatu. Dia berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu penolong yang lainnya, yaitu Roh Kudus. Dia akan tinggal di dalam kamu. Saudara, ada kepastian bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, waktu kamu merenungkan firman siang dan malam, kamu merenungkan Injil siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kunci dari keberhasilan kita itu adalah perenungan kita. Kunci dari keberhasilan kita adalah apa yang kita renungkan, apa yang menjadi pokok perenungan kita setiap hari. Saudara, keberhasilan kita tidak ditentukan dari perenungan akan kegagalan-kegagalan, akan intimidasi, akan segala berita buruk yang ada di dunia ini. Perenungan kita yang membuat kita berhasil adalah perenungan atas kebaikan Allah melalui Yesus Kristus. Semua berpusat kepada Yesus Kristus karena kita tahu di dalam Dia kita menerima segala kepenuhan dari kasih Allah buat manusia. Saudara, ketika kita berjalan, keberhasilan itu kalau menurut kita orang dunia, menurut kita yang ada di dunia, mungkin keberhasilan menurut orang dunia apa? Memperoleh jabatan yang tinggi, memperoleh pencapaian-pencapaian tertentu. Saudara tahu, keberhasilan yang Tuhan maksudkan adalah kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting daripada segala pencapaian yang dianggap keberhasilan buat orang dunia. Karena kita boleh kaya, tapi kalau kita tidak menggenapi rencana Allah dalam semuanya itu, maka kekayaan tidak akan menjadi apa-apa bagi kita. Ketika kita memperoleh posisi tertentu tapi itu tidak menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, maka posisi itu tidak akan membawa sesuatu yang baik dalam hidup kita, bahkan bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan rencana Allah dalam hidup saudara, mungkin keadaan kita hari ini masih berjuang, tapi di dalam kedaulatan Tuhan, kalau itu adalah masuk dalam rencana Allah bagi kita, saudara akan melihat semua yang saudara kerjakan sesuai dengan ketetapan firman Allah. Semua yang kita kerjakan dengan menjadikan Kristus sebagai pusat perenungan kita. Firman Tuhan berkata, ada janji Allah bagi kita orang percaya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, biarlah firman Tuhan menjadi sesuatu yang kita renungkan setiap hari. Renungkanlah Injil setiap hari. Renungkanlah Yesus Kristus setiap hari. Waktu kita menghadapi persoalan yang berat, hari ini kita mulai total lockdown selama 14 hari. Saudara, mungkin bagi orang dunia ini adalah sesuatu yang berat, tapi bagi kita orang percaya ada satu pengharapan yang pasti bagi kita, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Allah, oleh firman Allah. Hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan dan ketakutan yang sedang terjadi hari ini. Kehidupan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan renungkan apa yang sedang terjadi. Mari renungkan apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Mari renungkan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya tentang kita. Siapa kita di hadapan Allah? Kita lebih dari pemenang. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah biji matanya. Saudara, biar renungan pagi hari ini menguatkan setiap kita, membangkitkan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus, mari terus Roh Kudus berikan kami kerinduan hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu, sehingga kami terus berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami berjalan sesuai dengan segala perintah yang tertulis di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memberikan perintah bukan untuk menyulitkan kami, tapi karena Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu memampukan kami untuk kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.